sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas di Jambigas yang berbahagia. Pada hari ini kita mengambil tema definisi jamaah ditinjau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lahirnya makalah ini karena pembicara saya prihatin adanya firqoh-firqoh atau aliran-aliran yang mengklaim dirinya paling benar dan orang lain salah. Ini yang membuat sop kita renggang, membuat barisan kita agak rapuh karena masing-masing mengklaim paling benar. Oleh karena itu, saya berkewajiban untuk meluruskan sebenarnya apa yang disebut jamaah itu. Yang pertama, penafsiran tentang jamaah satu sesuai dengan penafsiran ahli tafsir baik dari sahabat ataupun dari tabi'in. Menurut tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qurtubi jilid 2, kemudian Al-Manar dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya qarinah lafziyah, yaitu kalimat wala yang disebut wala tafarraqu tadi, wala yaitu tafarraqu setelah kalimat jam'iyah. Jadi kita pangkangan setelah kita bersatu, haram hukumnya berselisih, haram hukumnya bercerai-berai. Karena apa? Persatuan dan kesatuan atau jamaah itu wajib, sedangkan bercerai-berai itu haram hukumnya. Itulah makanya bangsa ini, umat Islam Indonesia, wajib mendahulukan persatuan dan kesatuan berjamaah dibanding dengan perpecahan yang mengakibatkan lemahnya umat Islam. Yang ketiga, mengingat qawaidul lughah menjadi hal yang isim nakirah mansub menjelaskan masalah haram. Profesor HTM Hasbi Asidiki, salah seorang tim penerjemah Al-Quran Departemen Agama Republik Indonesia, di dalam bukunya Al-Islam jilid 2 halaman 429 memberikan makna di dalam ayat tersebut, bersatulah, wa'tasimu, bersatulah. Memang tidak semua kalimat jami'an di dalam Al-Quran artinya bersama-sama atau berjamaah. Seperti halnya tidak semua jami'an berarti seluruhnya. Sedikitnya ada 4 kalimat jami'an di dalam Al-Quran yang harus diartikan bersama-sama atau berjamaah. Pada Ali Imran 103, An-Nisa ayat 71, An-Nur 61 dan Al-Hasan 14. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa inna rabbukum fa'budun wa taqatta'u amruhum bainahum kullu ilaina raji'un. Sesungguhnya ini umat kamu, umat yang satu, dan aku Allah, mestinya SWT, Robmu, maka sembahlah aku, kata Allah. Dan mereka itu memotong-motong bergolongan-golongan dalam urusan agama mereka. Kepada kamilah masing-masing golongan itu akan dikembalikan. Pada ayat yang kedua lebih ekstrim lagi, hadirin, ini yang kita harus hati-hati, bahwa kita bisa dicap syirik kalau kita bangga dengan golongan yang masing-masing. Mari kita ikuti surat Ar-Rum ayat 31, 32. Munibina ilahi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun.
dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini tolong dihafal, Ar-Rum ayat 31-32. Adapun definisi jamaah itu kembali ke halaman 2. Tadi udah ketiga. Para ulama hadis dalam menjelaskan arti jamaah, menurut keterangan dari sahabat Nabi SAW, antara lain dari sahabat Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ali radhiyallahu an, man kana al-haq fa huwa jama'atun wa ikana wahdah. Ini yang jarang dimengerti oleh teman-teman yang merasa bangga dengan golongannya, bahwa definisi jamaah adalah barang siapa di atas kebenaran, maka itu jamaah, walaupun ia tersendiri, mesti di hutan terpencil, tapi dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, tidak baiat dengan siapapun, karena baiat itu adanya kalau perang. Jangan membuat jamaah orang di baiat semua, itu tidak ada aturannya sama sekali. Itu yang membuat orang kemudian fanatisme pada golongannya yang disebut asobiyah. Kita nggak pernah kenal misalnya, tetapi pandangannya sama, persepsinya sama tentang Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu jamaah. Man kana al-haq wa huwa jama'atun wa in kana wahdah. Selanjutnya sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata kepada Amr bin Maimun demikian, in jumhurul jama'ah alladzina faraqul jama'ata jama'atun mawafaqul haq walau kuntu wahdah. Sesungguhnya jumhur jamaah ialah orang-orang yang berpisah meninggalkan jamaah. Adapun jamaah ialah apa-apa yang bersesuaian dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Ya, jadi Bapak sekalian, tetap dikatakan jamaah walaupun terpencil di gunung, di hutan, ya. Tetapi kita punya pandangan yang sama. Ini diantara beberapa hadis. Silakan diteruskan bahwa itu hadis yang ketiga identik. Kemudian hadis yang ini satu ayat lagi, yakni wa in hadhi ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqu amruhum bainahum zugur kullu hasbin bima ladayhim farihun fadharhum fi ghamratihim khattahi. Sesungguhnya ini umat kamu, umat yang satu, dan aku Allah SWT Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka berpecah belah tentang urusannya menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing, maka biarlah mereka dalam kesesatan sampai suatu waktu. Jadi ada dua yang diberikan cap atau diberikan lakob, julukan orang yang bangga dengan golongannya itu. Yang pertama dianggap sesat, yang kedua dianggap musyrik. Yang tadi saya baca lebih awal itu dalam surat Ar-Rum 31-32 itu, munibina ilahi wattaqullah wa aqimis shalah wa la takunu minal musyrikin. Siapa yang disebut musyrikin? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini saya hafal betul surat Ar-Rum 31-32 karena saya sering membekali para santri, nanti kalian masa depan itu jangan bergolong-golongan. Kalau membuat organisasi ormas-ormas itu silakan, nggak apa-apa, itu menuju
fastabiqul khair. Yang tidak boleh adalah ana khairu minhu. Sikap aku merasa paling baik itu yang tidak boleh. Itu sifat-sifat iblis ketika dipanggil oleh Allah, ya iblis, ma manaka tasjuda lima khalaqtu bidayah. Kenapa kau tidak mau sujud dengan apa yang telah kuciptakan dengan tanganku sendiri, ya Nabi Adam. Lalu iblis mengatakan, ana khairu minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ini benih-benih iblis melekat pada seseorang. Kalau kita lari kepada hadis yang ekstrim lagi, man mata wa fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin lam yajid raihatal jannah. Barang siapa yang mati sementara di hatinya membawa satu zarah kesombongan, kata Nabi, lam yajid raihatal jannah, maka tidak akan pernah mencicipi baunya surga. Jadi ancaman-ancaman hadis maupun Quran itu sebenarnya jelas. Tapi kok sekarang marak, ya maaf ya, saya ambil dari organisasi Islam dulu yang khusus deh. Firqoh berbagai macam. Ya. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, ya. Sampai pada tingkat mengatai orang lain itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, likulli dhalatin fitnah. Setiap yang bid'ah itu sesat, setiap sesat pasti neraka. Kalau orang sudah dicap neraka, saya perhatikan anak-anak muda sekarang yang baru belajar dengar radio berapa bulan, lalu sinis terhadap orang tua. Kamu ahli neraka, ya, kamu bid'ah. Ini berbahaya sebenarnya. Ini yang saya rem, yang saya kemana saja saya ngomong. Maaf, murid saya angkatan pertama, Ustaz Budi, itu namanya Ayi Sumarna, sudah S2. Lalu terus terang bilang, Kiai, saya sekarang aktif di Salafi. Gak apa-apa. Mau di Salafi, mau di Kholafi, mau di NU, mau di Muhammadiyah, mau di Persis, mau di Al-Irsyad, mau di Al-Wasliyah, gak apa-apa. Yang penting jangan kamu bangga lalu ngatain orang lain salah semua. Dia karena buku sudah dua judul, saya boleh silakan. Yang mengatakan mempolis syirik atau bid'ah itu harus dasarnya Al-Quran. Kamu harus mendalam dulu. Dikasih ilmunya orang-orang awam itu, nanti mereka punya choice, punya pilihan. Jangan dipaksakan. Karena apa? Dasarnya la ikraha fiddin. Orang masuk agama aja nggak boleh dipaksa. Kok masuk kelompoknya harus dipaksa? Ini saya tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya? Kalau saya terlalu vulgar, mungkin hadirin juga sudah tahu sebenarnya. Ketika MBS Muhammad bin Salman itu ke Amerika, lalu ditodong sama wartawan, sebenarnya paham Kristen itu siapa? Yang gaji mereka siapa? Bukan kami, tapi Inggris. Itu kalau dikembangkan. Saya khawatir ini ada infiltrasi yang diciptakan oleh Yahudi dengan kemasan Islam. Karena saya ingat dulu waktu saya remaja, maaf, saya kebetulan latar belakang NU, Pak. Ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, Ustaz Ramadan Muhammadiyah, paman saya Kiai Sohedi NU. Orang NU yang di komplek Muhammadiyah itu lewat ke sini menuju masjid NU. Ya, orang Muhammadiyah mau ke masjid, yang orang NU di masjid di golongan NU mau ke Muhammadiyah itu simpangan begini nggak tegur sapa. Ini zaman saya kecil sudah diperlihatkan bagaimana berhasilnya Belanda memecah belah, membuat ormas-ormas tapi untuk mencoba bertikai.
Tetapi begitu saya ke Jakarta sudah berubah. Ada orang Hindu, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, satu forum. Ini dewasa di Jakarta. Dan cara memandang golongan itu hanya sekedar fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu wadah-wadah saja menuju kebaikan. Tidak dijadikan oposan, tandingan. Di daerah masih tajam. Terus maaf, yang Muhammadiyah bilang apa? Dakwahnya kalau orang sudah nggak pakai menyebut usolli, sudah nggak kunut, sudah nggak tarawih 23, ini sudah cukup berhasil katanya. Itu dakwah. Juga tidak mengadakan tahlilan 7 hari, 40 hari. Tetapi saya di Jakarta, saya kebetulan dakwah di kampung Muhammadiyah Cipedak, Srengsen. Sekarang sudah nggak ada lagi. Game semacam itu sudah nggak ada. Kematian di keluarga Muhammadiyah ya biasa baca Yasin, lalu ceramah. Gitu. Gak dijadikan alat untuk bertikai. Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah sudah menyatu. Kok datang lagi paham baru yang lebih keras lagi? Berarti ada grand design orang yang di belakang mereka. Bagaimana umat Islam supaya tidak bersatu, dibuat semacam itu. Ya, ini kehati-hatian kita bahwa Indonesia perlu ukhuwah Islamiyah, perlu ukhuwah insaniyah, perlu ukhuwah imaniyah, perlu ukhuwah matoniyah. Jadi kita punya. Sementara yang ortodok, yang dulunya ortodok, maaf, NU terlalu. Ini baru-baru ini, mohon maaf kalau bapak-bapak membaca di YouTube, LDNU, lembaga